Al-Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang telah menciptakan kita semua, dan Tuhan yang telah berikan kita begitu banyak kenikmatan. Oleh karena itu, pertama-tama saya menghimbau kepada diri saya sendiri dan saudara semua yang ada di sini, marilah kita bersyukur atas karunia Tuhan tersebut yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Dan salah satunya saudara, kehadiran kita di tempat ini, dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik, itu tidak lain dan tidak bukan adalah karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berikutnya setelah saya bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, yang telah mentakdirkan acara ini bisa berjalan, dan kita berharap mudah-mudahan acara ini hingga selesai dapat berjalan dengan lancar dan baik. Kemudian yang berikutnya, saya juga bersyukur kepada manusia, saudara-saudara semua yang telah mau bersusah payah, berjibaku dengan berbagai macam keadaan, kondisi, dan lain sebagainya hingga terlaksananya acara ini. Dan tidak lupa juga saya berterima kasih kepada pembicara baik daripada pihak Kristen maupun pihak Islam, karena tanpa mereka semua acara ini pun tidak akan terselenggara. Mereka bersemangat untuk hadir di sini untuk menyampaikan pendapat masing-masing. Saudaraku sekalian yang berbahagia, saya juga berterima kasih kepada para hadirin semua yang telah mendukung, siapapun itu yang telah mendukung terlaksananya acara ini. Ya alhamdulillah, acara ini bisa dimulai dengan lancar dan insya Allah diakhiri pun dengan kondisi yang baik dan lancar pula. Saudaraku sekalian yang berbahagia, perlu kita ketahui, YPM At-Tauhid menyelenggarakan acara ini bukan dalam rangka untuk mengajak berperang antara anak negeri, bukan. Tetapi YPM At-Tauhid mengadakan acara ini dalam rangka untuk edukasi bagi masyarakat yang cerdas. Karena ini forum edukasi, jadi saya mengingatkan kepada moderator juga, kepada peserta juga, bahwa nantinya yang kita sampaikan adalah edukasi. Yang kita sampaikan adalah edukasi. Yang kita sampaikan, yang kita dialogkan itu adalah hal-hal yang bersifat edukasi. Jadi tidak ada di sini pertengkaran, tidak ada di sini debat kusir, tidak ada di sini menang-menangan, tidak ada di sini saling mencela satu dengan yang lainnya. Kita bersaudara sebagai anak negeri. Oleh karena itu jaga persaudaraan ini, NKRI ini, sehingga suasana tetap nyaman dan kondusif. Sedangkan saudara sekalian berbahagia, kita berdialog di sini. Memang YPM At-Tauhid selalu mengadakan dialog itu harus dengan moderator. Jadi tidak langsung saut-sautan tanpa moderator. Saya mau berbicara seperti ini, tidak ada batas waktunya.
Sehingga pada saat satu orang yang berbicara dipotong dengan pembicaraan yang lainnya, belum selesai yang satu berbicara dipotong lagi dengan pembicaraan yang lainnya. Akhirnya di sini tidak ada edukasi yang bisa kita dapatkan. Ini adalah forum dialog ilmiah. Kalau orang menyebut debat, saudaraku, ya mungkin silahkan. Tetapi bagi kami ini adalah dialog ilmiah. Karena ini sifatnya ilmiah, harus berdasarkan fakta dan referensi yang jelas. Yang kita bicarakan adalah fakta dan referensi. Itu edukasi. Jadi yang kita bicarakan itu bukan olok-olokan. Karena Islam melarang kita untuk mengolok-olok sesembahan orang lain. Itu Islam. Al-Quran sendiri menetapkan kepada kita bahwa kita tidak boleh mengolok-olok sesembahan orang lain, sehingga nantinya orang lain itu mengolok-olok Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ilmu. Jadi di sini bukan olok-olok. Jadi yang kita bicarakan harus dengan referensi yang jelas, data yang jelas, fakta yang lengkap, sehingga ini bisa disebut dengan forum dialog ilmiah. Ada edukatif di sini. Jadi saya berharap semua yang ada di sini berbicara kita ada kerangkanya. Jadi jangan keluar dari kerangka tersebut. Kerangkanya adalah dialog ilmiah. Jadi harus ada referensi yang akan kita sampaikan. Tidak ada olok-olokan, dan setiap pemateri itu diberi batas waktu sehingga mereka akan mengatur waktunya masing-masing. Saudara sekalian berbahagia, seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa di sini bukan forum menang-menangan. Biarlah penonton atau orang lain yang meminta dalam edukasi umat masing-masing. Yang dari pihak Kristen mengedukasi umatnya, yang umat Islam mengedukasi umatnya, semuanya mengedukasi penonton. Biarlah penonton sendiri yang menentukan mana yang benar, mana yang salah. Jadi bukan menang-menangan sehingga di sini saya harus menang, lawan saya harus kalah. Tidak. Sampaikan saja apa yang perlu disampaikan dan biarlah penonton nanti yang akan menentukan pilihannya. Begitu ya Bapak semuanya. Insya Allah, dan juga yang para penonton juga tidak perlu malas-malasan. Biarkan ini berjalan dengan baik dan terserah Anda. Buatlah pilihan sendiri kepada Anda. Saya menganggap bahwa yang ini lebih masuk akal, yang ini lebih baik, yang ini lebih bisa saya terima. Itu kembali kepada Anda masing-masing. Tidak perlu setelah ini olok-olokan, apalagi nanti pada saat sudah masuk ke media massa, masuk ke media sosial ya, medsos, biasanya kan di situ saling mencela. Jangan, hindari saling mencela dan ingat bahwa kita ini masih satu bangsa. Kita ini anak bangsa, bersaudara dalam sebagai anak bangsa Indonesia. Oleh karena itu tetap jaga persaudaraan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pembukaannya ini untuk dulu. Nggak usah, biasa aja. Masalah tak tertutup. Ya, begitu saja. Insya Allah dengan penyampaian ini berarti juga sudah saya buka acara ini. Silakan dimulai dan baik. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan dan kelancaran di dalam acara ini sehingga setelah acara ini kita tetap berdamai. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya mungkin bagi para penonton yang belum kenal, yang belum tahu, kita akan perkenalkan dulu dari tim sebelah kanan saya. Ada Pak Pendeta Alfred Soru dan juga Pak Pendeta Budi Asali yang sudah tidak asing lagi dalam dunia dialog lintas agama, yang mungkin saat ini sudah hadir dan alhamdulillah dalam keadaan sehat ya Pak ya. Masya Allah, alhamdulillah. Dan juga dari sebelah kiri saya ada Pak Nurita dan juga Bang Umar Alfariski yang sudah tidak asing juga dalam dialog lintas agama. Sehat Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah ya. Baik, untuk itu kita akan membacakan aturan debat yang akan
akan dipatuhi oleh para peserta atau aturan dialog lintas agama ini. Yang pertama, lintas ini dilakukan dengan semangat persatuan NKRI, lalu masing-masing dari timnya Pak Pendeta Eskasoro dan juga timnya Pak Pendeta akan diberikan masing-masing 60 menit waktu berbicara. Mungkin Bapak-Bapak bisa melihat di depan kami sudah ada waktu atau timer yang akan dipergunakan untuk berbicara. Setiap tim diberikan keleluasaan menggunakan waktu bicaranya sesuai dengan waktu yang dimiliki. Masing-masing tim juga memiliki waktu yang sama, yaitu 60 menit, agar dapat dipergunakan untuk menyampaikan argumen, untuk bertanya, dan juga untuk menjawab. Pada saat salah satu tim menggunakan bicaranya, yang harus diperhatikan adalah tim lawan dilarang memotong pembicaraan ataupun menyela ataupun interupsi. Tim yang akan memberikan waktu kepada tim lawan menekan tombol yang sudah disediakan, ada di sebelah di depan meja bapak-bapak masing-masing. Jadi yang pertama itu untuk berbicara atau melemparkan pertanyaan bisa menekan dulu tombol merahnya, lalu diikuti tombol hijau. Nanti yang hijau ini menyala, artinya tim yang diberikan lampu hijau boleh berbicara. Komunikasi antara moderator dan tim itu tidak memotong waktu berbicara. Jadi ketika salah satu tim meminta untuk izin ataupun interupsi, itu tidak akan dipotong waktunya. Dan juga dialog lintas agama ini merupakan akademis dan ilmiah, menggunakan sistem kartu yang akan dilayangkan ke masing-masing tim apabila yang pertama memotong pembicaraan lawan dialog pada saat menggunakan waktu bicaranya, lalu juga menggunakan kata-kata tidak pantas seperti cacian, hujatan, makian, ataupun cat hominem ataupun menyerang secara verbal. Dan juga tidak menjawab pertanyaan tim sebanyak 3 kali untuk pertanyaan yang sama. Tim yang mendapatkan kartu kuning ini tidak akan bisa berdebat lagi ataupun meneruskan dialog lintas agama ini atau didiskualifikasi. Setiap tim juga dilarang untuk menista atau menghina sesembahan saudara-saudara kita. Sama-sama tidak boleh menyembah sesembahan, tidak boleh menista ataupun menghina. Sesuai dengan kesepakatan tim, nanti waktu bila sudah habis bisa meminta waktu tambahan apabila kurang. Jika kurang silakan angkat tangan, interupsi. Waktu saya minta injuritan, itu sangat boleh Pak. Ya. Lalu juga setiap orang yang berada di ruangan ini wajib mensilentkan atau menggetarkan handphonenya dan tidak boleh merekam. Apabila merekam, mohon maaf, kami akan matikan HP-nya. Ya. Dan juga penonton wajib tidak membuat kegaduhan selama dialog lintas agama ini berlangsung. Dan juga kami mengajak kepada teman-teman semua yang ada di luar sana, rekan-rekan pendeta maupun rekan-rekan psikolog yang lain, bagi yang ingin ikut berpartisipasi untuk menjadi narasumber seperti Pak Pendeta Eskasoro dan juga Pak Pendeta Budi Asali, silakan bisa mengajukan surat kepada Yayasan Pembina Mualaf Tauhid agar bisa berdialog seperti bapak-bapak kita yang luar biasa di depan ini. Untuk itu, kami dari tim Yayasan Pembina Mualaf Tauhid akan memulai acara lintas agama yang bertemakan Yesaya 53. Baik, untuk itu baik dari timnya Rodi maupun timnya dari Pendeta Eskasoro, apakah ada tambahan ataupun ada kekurangan? Terima kasih Pak sudah hadir di tempat ini. Tadi aturan debat yang sudah dibacakan, apakah bisa diterima oleh Pak Budi dan Pak Esa atau mungkin ada tambahan gitu? Saya kan agak sulit ya. Jadi kalau Pak Dodi misalnya ngomongnya saya tidak dengar, saya bilang apa itu kan tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, itu lagi potong Pak. Bukan. Ya. Dan ini Pak Esa tidak tahu kenapa nih gangguan telinganya dua-dua tahu. No. Tahu-tahu ada gangguan.
Masih jadi kan atau gimana Pak? Tidak tahu kan, mungkin masalah air ada saya. Masuk mana ya? Tidak tahu. Oh yang pakai bau itu mana ditanam sih? Keluar di mana? Baik, mungkin kita coba dulu peralatan kita ya, kayak Iya. Pak ya. Kita akan tes dulu alatnya Pak. Ketika misalnya Kodoni itu bicara, lampunya warna hijau. Nah, ketika Kodoni melayangkan pertanyaan, silakan Kodoni. Ya, jadi misalnya saya sudah bicara, karena lampu saya sedang hijau. Nanti ketika saya ingin menyarankan waktu saya kepada tim Pak Budi, saya akan memencet tombol merah pertama kali, kemudian tombol hijau. Nah, di kotak Bapak, lampu hijau akan menyala, itulah waktunya Bapak bicara, dan waktu yang timer di depan kita akan berkurang. Begitu seterusnya Pak. Jadi ketika Bapak yang sedang berbicara, saya tidak bisa operasikan di sini, tidak bisa apa-apakan. Ya. Jadi kalau Bapak menyarankan kepada saya juga caranya sama, menekan tombol merah, kemudian tombol hijau Pak. Gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Atau kita coba dulu Pak, silakan Pak. Nah, sekarang yang nyala di depan saya, ketika saya mau menyarankan ke Bapak juga begitu caranya. Gitu terus Pak ya. Saya sih pengennya sebenarnya satu tombol Pak gitu. Tapi ini kemarin agak terburu-buru, jadi sekarang kita pakai dua tombol. Mudah-mudahan nanti lain kali kita bisa sempurna. Ya. Ini sudah saya kecilin Pak, tadi segini Pak. Nah. Jadi gitu ya, sudah jelas, berarti sudah bisa dibuat. Silakan. Baik, kami akan berikan waktu barangkali dari Pak Pendeta Estrasoro untuk Pak Beli Aswali yang pertama duluan untuk menjelaskan, ataukah dari timnya Kodoni dan juga Bang Kolem, silakan. Dulu saya dulu. Oh, sekarang saya Oh, yang kemarin di Jogja, di duluan ya. Di duluan. Sekarang saya keluar. Baik. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Ini langsung sudah masuk atau opening statement atau gimana? Tunggu. Belok. Nah, dari situ ya. Yang mulai dari dulu. Ya. Udah ya. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali saya bisa berada di tempat ini. Pak Muhammad. Saya masih Oh, saya. Oke, kita diskusi dulu. Namanya mungkin ya. Mohon maaf, ini ada kesalahan teknis sedikit ya. Saya belum mulai materi Pak. Tapi pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Budi Aswali juga Pak Pendeta Estrasoro yang sudah datang jauh-jauh. Belum. Ini saya yang sudah datang jauh-jauh dari Kupang ya. Ya, ini kali pertama saya bisa berdialog dengan Pak Estrasoro. Ini kali kedua dengan Pak Budi. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mengadakan acara ini dengan baik dan lancar ya. Baik, kalau gitu dimulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada hari ini kami akan membicarakan sebuah topik yaitu Yesaya pasal 53. Yesaya pasal 53 ini adanya di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitabnya saudara kita yang Kristen, di mana pasal-pasal di dalam kitab Yesaya ini banyak yang diaku atau diklaim oleh saudara kita yang Kristen bahwa itu adalah sebuah nubuat untuk Yesus Kristus, gitu ya. Nah, pada saat ini sebenarnya ada pertanyaan juga ya, ngapain gitu ya orang Islam mengurusin saya gitu ya. Cuman memang kita juga sama-sama tahu bahwa di dalam dialog ini adalah dialog yang akademis dan ilmiah. Jadi kita tidak asal klaim tuduh atau tuduh klaim gitu tidak. Kita di sini dalam rangka ingin membicarakan sebuah kitab suci yang mana ya memang menurut pandangan kami itu memang ada masalah. Menurut pandangan bapak-bapak pendeta di depan tidak ada masalah. Itu adalah hak daripada saudara-saudara kita. Yang kita akan bicarakan di sini adalah mengenai klaim dan juga bantahan. Ya.
banyak juga satu hal lagi bahwa teman-teman di luar sana banyak yang berbicara, kenapa kok kalau debat ngomonginnya Bible terus, kok nggak ngomongin dua arah Bible dan Quran gitu ya. Nah, saya sudah ceritakan bahwa pembicaraan saya dengan Pak Budi Asali sudah beberapa kali kita bicara Pak ya. Memang awal-awal dulu Pak Budi belum bersedia bicara mengenai Quran. Mudah-mudahan nanti di diskusi kita selanjutnya kita bisa melakukan dua arah gitu ya, antara Bible dan Quran. Baik, saya akan langsung saja memulai paparan saya mengenai Yesaya 53. Mohon ditampilkan. Ya. Nah, sudah. Baik, Yesaya 53 topiknya adalah hamba yang menderita. Ya, mungkin saya akan bacakan dulu beberapa ayat di dalam Yesaya 53. Nanti mungkin kita juga harus baca dari ayat 52 ayat 13, di mana ada beberapa ayat yang bisa menjadi indikasi apa dan bagaimana konteks yang ada di dalam Yesaya 53. Nanti akan saya serahkan kepada Pak Budi untuk membahas 52 ayat 13 dan seterusnya ya Pak ya. Tapi saya langsung to the point saja di sini bahwa beberapa kalimat di dalam Yesaya 53 itu memang menjadi poin yang krusial, dalam arti pihak Kristen mengklaim bahwa kalimat-kalimat yang ada di dalam Yesaya 53 itu menubuatkan tentang Yesus. Saya tidak mulai dari ayat 1, saya langsung saja dari ayat 3. Di sini dikatakan bahwa ada kata-kata ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggung dan kesengsaraan kita yang dipikirnya, padahal kita mengira dia benar-benar dipukul dan ditindas salah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diragukan oleh karena kejahatan kita, ajaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh beliau-beliaunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggulung bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya. Sungguh ia terputus dari negeri orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada di dalam mulutnya. Baik, saya mungkin stop sampai di sini dulu, sampai 9. Nanti kita akan lanjutkan lagi paparan saya selanjutnya. Tetapi waktu berikutnya akan saya serahkan kepada tim Kristen. Di sini saya memperlihatkan ada beberapa kalimat yang diberi tanda merah ya, putih dengan outline merah. Di sini tulisan-tulisan ini yang saya anggap sebagai klaim daripada Kristen, kalimat-kalimat ini yang dianggap sebagai gambaran membuat untuk Yesus Kristus. Untuk itu saya ingin bertanya kepada tim Kristen, apakah yang saya sampaikan di sini di luar daripada Yesaya 52? Kenapa? Kurang kelihatan. Mungkin ini bisa agak sulit. Penonton bisa baca ya? Hah? Bisa ya? Ya. Ini ya. Kurang berarti satu Kurang turun. kurang kontras tuh warna-warnanya. Jadi susah kelihatan. Kurang sini. Justru yang saya tandain dengan teks putih dengan outline merah itu saya pikir jelas Pak kelihatannya Pak. Ya, yang di belakang sana mungkin juga kelihatan. Jadi kita bisa menampilkan dua layar sekaligus gitu Pak. Baik, nah untuk berikutnya
saya ingin memberikan waktu kepada tim Kristen untuk saya bertanya, apakah betul kalimat-kalimat yang saya beri tanda dengan warna putih dan outline merah ini adalah ayat-ayat yang memang diklaim sebagai indikasi nubuat untuk Yesus Kristus? Ya, yang pertama itu. Yang kedua, di dalam menilai atau menafsirkan Yesaya 53 ini, apakah Kristen menafsirkan setiap ayat itu dari ayat 53 ayat 1 sampai 53 ayat 12 itu semuanya kiasan atau semuanya literal, gitu Pak? Paham ya, ya? Baik, kalau gitu waktu ingin saya berikan kepada tim Pak Budi Asari dan Pak Esra Solo. Silakan Pak. Loh, belum Pak. Bapak nggak usah apa-apain, Bapak bicara dulu. Nanti baru kalau mau menyerahkan ke saya, baru Bapak pencet. Bapak pencet dulu yang hijau. Bapak pencet dulu yang hijau. Nah, sekarang saya kembali ke Bapak. Bapak mau bicara ya. Sebentar, Bapak mau pencet apa lagi? Nah, silakan. Silakan. Jadi memang Kristen menganggap bahwa seluruh Yesaya 53 itu adalah untuk Mesias atau Kristus Yesus. Ya, nah, tapi tidak semua harus diartikan secara harfiah. Nah, jadi justru saya kira itu pengetahuan dari yang kita kepengen tahu ini. Ya, bagaimana tanggapan pihak Islam terhadap semua kaitan bahwa semua itu untuk Kristus. Nah, itu yang kita dengar. Baik, justru kami ingin lebih mengetahui dari sisi Kristen, klaim ini klaim Mesias yang mana Pak? Apakah Mesias Yesus atau Mesias yang belum datang? Gitu. Nah itu yang kita harus dengar dari bapak-bapak dari Kristen. Kenapa Yesaya 53 ini untuk Mesias terkhusus Yesus Kristus? Gitu. Ya, itu yang kita ingin dengar Pak. Ya, saya percaya itu untuk Mesias atau Yesus yang sudah yang utama. Yang itu. Nah, oke, berarti semuanya ini untuk Yesus. Baik, saya akan mulai dengan sebenarnya gini ya. Pertama-tama bahwa saya ingin menyatakan perjanjian lama yang Bapak punya itu kan sebenarnya bukan murni punya Kristen. Pertama. Yang kedua, bahwa perjanjian lama Bapak itu kan berasal dari kitab Septuaginta yang diterjemahkan dari kitab tanah, ya, di mana penafsiran orang Kristen terhadap kitab Septuaginta itu kan berbeda dengan penafsiran orang Yahudi terhadap tanah, gitu ya. Tanah yang ditulis dalam bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi kitab Septuaginta dalam bahasa Yunani. Nah, sekarang sebenarnya ini agak lucu karena yang berdebat ini Kristen dan Islam. Harusnya kalau berdebat tentang kitab perjanjian lama itu kan harusnya kan orang Yahudi dan orang Kristen. Jadi seolah-olah kami ini sekarang seperti wakirin Yahudi gitu, ya, nggak apa-apa ya Pak ya. Sekalian ini buat edukasi juga gitu ya. Nah, baik, kalau begitu saya akan mulai. Jika Yesaya 53 diklaim oleh Kristen bahwa itu untuk Yesus Kristus, maka akan ada beberapa ayat yang saya ambil dari perjanjian baru yang tidak cocok dengan klaim Kristen itu sendiri. Dan contoh, oh ya, sebentar. Nah, dari Yesaya 53 ayat 3, ia dihina dan dihindari orang. Benarkah Yesus dihina dan dihindari orang selama hidupnya? Kalau kita lihat Lukas 4 ayat 14 sampai 15, dikatakan bahwa dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Nah, kalau dia dihina dan dihindari orang, di sini dikatakan untuk Yesus Kristus, bagaimana ceritanya di Lukas 4 ayat 14-15 semua orang memuji dia. Nah, silakan saya ingin mendengar penjelasan dari ya Bapak. Silakan bicara Pak. Dalam perjanjian baru memang seolah-olah yang itu disebut banyak, seperti pada waktu dia melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan, kita dari 1000 itu kan laki-lakinya saja, ya, laki-lakinya saja. Tapi mereka itu hanya orang yang ikut-ikutan
tidak bisa dianggap sebagai pengikut Kristus. Karena pada itu terjadi dalam pasal 6 kan. Pada akhir pasal 6 hilang semua yang 5.000. Bisa ke 200 murid dan itu pun satu pengkhianat. Jadi tidak benar kalau dikatakan banyak orang yang ikut dia. Sampai 3,5 tahun lagi hanya saya dan 3 orang yang ikut dia. Petrus pada hari Pentakosta berkhotbah, sekali khotbah dia khotbah 3.000 orang dan itu lebih banyak dari pelayan itu yang selama 3,5 tahun. Jadi dalam arti umum maka passion benar. Nah itu yang di Lukas itu gimana Pak? Semua orang memuji dia itu berarti kan tidak sama dengan menghina dan dihindari gitu Pak? Jangan. Iya, makanya memuji itu kan ada banyak orang Kristen juga pergi ke gereja memuji Tuhan. Tapi artinya dia langsung percaya dan dia tetap bukan pengikut Kristus. Jadi maksud Bapak semua orang yang memuji itu semuanya orang munafik ya Pak ya? Pura-pura memuji tapi sebenarnya dia menghina Yesus gitu. Maksudnya gitu Pak? Bukan maksudnya menghina kan. Orang bisa punya iman yang namanya iman intelek. Otaknya mengerti, otaknya percaya. Tapi ya perasaan dan kehendaknya tidak ikut. Dan itu tidak bisa disebut sebagai iman. Dia mungkin mengira dia percaya, tapi dia tidak percaya. Nah, sepertinya jawaban Pak Budi berasumsi ya Pak. Kalau dilihat di sini, ketika Yesus kembali ke Galilea, tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara ia mengajar di rumah ibadah itu, semua orang memuji dia. Apakah Pak Budi mau mengatakan bahwa semua orang yang memuji dia itu sebenarnya sedang menghina Yesus, Pak? Tidak semua, tapi maksudnya semua memuji dia pasti dan semua betul-betul memuji dia. Nah, baik. Kalau begitu kita bisa melihat, saya berbicara di sini bahwa jawaban dari Pak Budi ini sepertinya cukup berasumsi, Pak ya. Karena di sini dikatakan semua memuji dia, semua memuji dia ini sungguh sangat bertolak belakang jika dikatakan ia dihina dan dihindari orang. Kalau orang menghindari dia, tidak akan mungkin orang datang untuk memuji dia. Oke, ini hanya statement saya saja. Jadi di sini ini adalah indikasi pertama bahwa Yesaya 53 ayat 3 tidak sesuai dengan apa yang diceritakan di dalam Perjanjian Baru, khususnya di dalam Lukas 4 ayat 14 sampai 15. Yang kedua, Lukas 8 ayat 19 sorry. Ibu dan saudara-saudara Yesus sebentar, di stop dulu. Sebentar, di stop dulu. Stop dulu sudah. Silakan. Baik. Makanya Pak. Kalau misalnya poin itu kan disimpulkan, lalu Pak kita mau lanjut, tapi kalau saya mau menyerah dulu, itu bagaimana? Nanti setelah Pak Dondi memberikan waktu, Tapi itu kan sudah mau masuk ke poin berikutnya. Selanjutnya, baru saya mau jawab yang pertama. harusnya Pak Budi Asari memberikan kepada Pak Esra gitu. Nah, karena saya mau menanggapi setelah Pak Budi, Sebenarnya saya masih tahu kalau Pak Budi bagaimana itu dan Begini. Saya tadi kan sudah menyimpulkan dan saya sudah masuk ke poin berikutnya. nah, saya mau menanggapi Bapak kesimpulan. catat aja dulu, Bapak catat dulu. Ya. Nanti ketika saya menyarankan waktu Bapak, silakan Bapak angkat lagi. Ya, Ini pertanyaannya. ya. Baik. Sekarang saya biar pakai waktu saya dulu. Ketika saya menyarankan, Bapak boleh catat atau mau sanggah. Nanti Bapak juga boleh sanggah poin berikutnya. Ya, baik. Oke, next. Siap. Lanjut. Baik, poin berikutnya masih berkenaan dengan Yesaya 53 ayat 3. Di Lukas 8:19, ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Lukas 8:45, lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Ini orang banyak mengerumuni Yesus. Padahal di Yesaya 53 ayat 3 dikatakan ia dihindari orang. Bagaimana orang yang dihindari tapi dikerumuni orang banyak? Bahkan sampai ada yang menjamah dia, Yesus merasakan sendiri. Jadi ini juga merupakan indikasi
bahwa Yesaya 53 ayat 3 itu tidak sesuai untuk Yesus Kristus. Baik, sekarang saya ingin kasih waktu kepada Pak Sasolo untuk membantah. Saya tidak menerima kata asumsi itu ya. Saya tadi memberikan dasar ayatnya. Sekalipun tidak saya katakan dalam Bilangan pasal 6 yang 5.000 orang itu pada akhirnya tinggal cuma 12 orang. Kalau mau ditambahkan di dalam Kisah 41 dan sebagainya itu pada hadiran Karosan itu cuma sekitar 120 orang. Jadi bukan asumsi itu. Jadi mayoritas orang yang ikut Yesus itu hanya ikut-ikutan sampai zaman sekarang. Terkait dengan kesimpulan itu kelihatannya Pak Dodi itu sangat merendahkan semua orang. Tes. Ya, jadi kelihatannya Pak Dodi itu sangat merendahkan tadi melihat apa yang dikatakan Yesaya 53 ayat 3 lalu dikontraskan dengan kata-kata semua orang yang memuji dia. Nah, tapi masalahnya teks itu juga tidak bilang bahwa semua orang menghindari dia, semua orang. Hanya dibilang ia dihina dan dihindari orang, tidak semua dalam pengertian umat. Ya. Dan kedua terkait dengan mujizat, memang kita kembali di sini dalam konteks di mana beriman secara sungguh-sungguh. Ya. Kalau tadi seperti dikatakan Pak Budi bahwa ada banyak orang ikut saja, tapi mungkin mereka beriman secara intelek. Tapi juga ingat banyak orang berbondong-bondong ikut dia karena mereka cari mujizat. Tapi mencari mujizat tidak harus berarti bahwa itu beriman secara sungguh-sungguh. Bapak ada yang mau ditampilkan? Belakang aja, Pak. Begini, kalau saran mungkin itu backgroundnya itu bisa dipakai apa saja. Kontraknya itu dari yang Stop dulu waktunya. Waktunya stop dulu. Oke. Kamu bisa ditunjukkan punya saya? Nah, Di layar. Nah, itu mungkin kalau bisa nggak pakai background. Coba tunjukkan punya saya. Kalau ini kan lebih kuat. Ya. Waktunya Pak Budi bisa pakai. Nah, maksud saya kalau yang mana bisa ditunjukkan model seperti ini loh, supaya lebih jelas gitu. Oh, background. Iya, Kenapa tadi saya tunjukkan tidak jelas? Bapak kan dengar tadi saya mengatakan Yesaya 53 ayat 3. Iya, Nah, ini Bapak perlu saya, misalnya ke belakang kan perlu saya lihat konteksnya. Mereka tidak bisa melihat, saya susah juga. Dan Oke, itu aja yang berikut. Yang Bapak nggak bisa lihat tadi yang punya saya kan? Oke. Ya, Bapak tinggal buka di Bible Bapak Yesaya 53 ayat 3 kan isi Bapak juga tahu kan? Ini saya masih bicara Yesaya 53 ayat 3 loh, aja nih Pak. Belum. Iya, tapi Lukas lah. Yang Lukas tadi yang saya lihat. Tadi saya sebutkan Lukas ayat ke 8, 19, sebelumnya ada di Lukas 4, 14, 15. Nah, Bapak buka aja di sini. Lukas 4 ayat 14, 15. Oke. Nah, gimana Pak? Nah, silakan. Ya, kita mau lanjut apa ya? Timernya ya. Gimana Pak? Kita mau lanjut timer dari pihak yang berita. Kita lanjut ke Satu, Pak. Baik. Kayak itu yang saya yang menurut. Benar? Ya, silakan. Iya. Sekarang dan ya. Dalam bahasa roh kembali sekali ya. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu yang mengajar di rumah ibadah di situ dan semua orang memuji dia. Kalau orang bilang betul semua orang memuji dia ini betul percaya pada dia, maka ini bisa dibaca terus dia berkhotbah, ya. Lalu dia mengutip dari kata-kata Nabi Yesaya ini dalam ayat 18. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab dia telah menguruti aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan sebagainya. Lalu di 20 kemudian dia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat itu lalu duduk dan maka semua orang dalam rumah ibadah tertusuk padanya.
Tapi yang mulai ada mereka katanya, pada hari ini dalam Tornas ini sewaktu kamu menangkapnya. Dan semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka heran dan kata-kata yang indah yang diucapkannya, mereka berkata, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan perbuatan ini padaku. Hai tapi bukanlah dirimu sendiri. Perbuatan di sini juga di tempat asalmu ini. Segala yang tidak tahu terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata padamu sesungguhnya tidak ada nabi yang menjaga tempat asalnya. Lalu bahwa mereka tidak percaya, mereka bahkan di perang oleh sendiri. Jadi bukan asumsi. Oke, kalau begitu berarti ada dua kondisi di mana Yesus banyak dipuji-puji orang, banyak dikerumuni orang, ya, banyak yang mengejar Yesus karena minta ingin disembuhkan dan segala macam. Tetapi juga ada kondisi juga Yesus juga menyerang orang-orang Yahudi juga, terutama ahli Farisi. Berarti ada dua kondisi yang tidak sama maksud saya Pak dengan Yesaya 53 ayat 3. Ya. Di dalam Yesaya 53 tidak ada kan yang mengatakan bahwa Mesias itu atau iya itu akan nanti ada dikerumuni orang, dipuji orang. Nah, dua kondisi yang berbeda dalam perjanjian baru ini apa? Yang saya maksud tidak sesuai dengan Yesaya 53. Jadi besar kemungkinan dan pasti itu bukan untuk Yesus. Nah, Ini kan nubuat ya. Jadi saya mengatakan nubuat ya. Jadi tentu tidak mungkin yang di dalam sudah tepat ditulis di sana juga. Dan dari nubuat nanti kalau seperti itu. Jadi tidak menubuatkan dengan bahasanya dia dan pendapatannya modelnya seperti ini dan seluruh perjanjian baru. Yang menolak dia jauh lebih banyak. Dan tempat Injil yang menolak Yesus jauh lebih banyak daripada yang Yesus, dan itu dilakukan zaman sekarang. Orang-orang yang masuk ke gereja jauh lebih banyak yang Kristen KTP dan Kristen susu. Oke. Selain itu, ya kalau kita belajar menafsir yang baik, ya, kalau Pak Budi langsung melihat karena ada berbondong-bondong orang, lalu langsung dikontraskan dan kemungkinan besar bahkan dipastikan waktu oleh Yesus. Nah itu namanya penafsiran yang tidak memperhatikan konteks Yesaya ini. Karena Yesaya 53 ini konteksnya ini kan penderitaan hamba Tuhan itu. Nah kalau Kristen menafsirkan kepada Yesus, maka dalam konteks penderitaan, misalnya dalam Matius 27:39, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menderita tetap. Pasal ayat 41. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat tua-tua mengolok-olok dia. Bahkan penyamuk diselipkan bersama-sama dia mencelanya. Demikian juga ayat 44. Jadi kalau kita perhatikan konteks hamba Tuhan yang menderita, maka justru cocok dengan Yesus. Kalau Bapak melarikan ke Lukas pasal 4 yang bukan konteks penderitaan, ya Bapak tafsir Yesaya 53 di luar konteks. Makanya Yesus nggak ada di situ, karena konteksnya penderitaan. Tidak, Pak? benar. Baik, kalau Bapak bicara konteks Yesaya 53 ini, ya, apakah yang Bapak maksud dengan konteks itu sesuai dengan pemahaman Kristen itu sama dengan pemahaman orang Yahudi yang mempunyai kitab tanah, Pak? Silakan. Saya tidak tahu lah. Pertanyaan. Ini gimana? Saya ngomong aja tapi waktunya di Bapak ya. Ya. Apakah pemahaman konteks Bapak terhadap Yesaya 53 itu sama dengan pemahaman orang Yahudi tentang Yesaya 53? Silakan. Saya percaya sama. Dan konteks bisa konteks jauh, bisa konteks dekat. Dan konteks dekat ini kita sudah bisa katakan ayatnya bicara hamba Tuhan yang menderita seluruh ayat itu. Jadi kalau tentang penderitaan, Bapak larinya ke yang non penderitaan, ya Bapak out of konteks. Udah? Ya. Belajar pencet semua. Udah ya? Baik. Kalau Bapak bilang sama, kira-kira menurut Bapak sebagai pemilik kitab tanah, orang Yahudi memahami Yesaya 53 itu untuk siapa, Pak? Silakan. Bukan urusan kami untuk memikirkan orang Yahudi, memikirkan siapa.
kalau orang Yahudi itu orang yang tidak percaya. Tapi kalau orang Yahudi itu orang yang percaya, saya yakin dia akan menganggap di seluruh Israel yang itu begitu. Jadi Matius mengutuk, lalu Yohanes mengutuk, lalu Paulus mengutuk, dan pada beberapa kutipan, dan itu semua adalah orang Yahudi. Jadi tergantung orang Yahudi yang mana. Jadi yang Bapak maksudkan Yahudi yang mana? Soalnya ya para penulis perjanjian lama yang menulis Yesaya 53 dan mereka berarti itu orang Yahudi. Dan kalau mereka pakai Yesaya 53, artinya orang Yahudi tertentu yang percaya itu memang mengaitkan Yesaya 53 dengan Yesus. Kalau Bapak cari orang Yahudi yang tidak percaya, ya, tapi itu bukan seluruh orang Yahudi. Baik, yang saya maksud orang Yahudi adalah orang-orang Yahudi yang menyusun kitab Tanakh, Pak, yang disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi, yang diterjemahkan menjadi kitab Septuaginta di abad ketiga kira-kira tahun 270 sebelum Masehi, yang diperintahkan oleh Raja Ptolemy II di Alexandria, Mesir, yang kemudian di abad kedua dan ketiga diresensi oleh bapak-bapak gereja Origen, Lucian, dan Hezesius, yang akhirnya menjadi perjanjian lama kitab Bapa. Itu yang saya maksud orang-orang Yahudi, Pak. Bukan orang-orang Yahudi yang menerima Yesus sebagai Mesias yang untuk Yesus. Ya, saya percaya juga kalau kita bicara tentang orang-orang Yahudi secara umum, artinya itu mencakup ya siapa saja termasuk orang Yesus di orang Yahudi. Tapi kalau Bapak bicara, saya tidak cukup dengar nama-nama yang Bapak kasih tahu tadi. Tapi kalau kita bicara tentang scholar, para rabi-rabi Yahudi, maka saya percaya bahwa para rabi Yahudi itu percaya bahwa itu menuju kepada Mesias. Ya. Secara sama saya kira saya bisa berkata ini. Orang Indonesia tidak percaya Al-Quran. Gitu kan? Lalu Pak Rodi setuju kan? Pasti Pak Rodi juga bertanya orang Indonesia mana? Bertanya orang Indonesia. Kami tidak percaya Al-Quran. Tapi Pak Rodi dan Pak Umar orang Indonesia juga. Dan kami percaya Al-Quran. Jadi sama seperti itu ilustrasinya. Saya tadi mengatakan bahwa orang-orang Yahudi yang saya maksud adalah orang-orang yang menyusun Tanakh, Pak. Tapi ini yang saya maksud, Pak, kitab Tanakh ini. Kitab Tanakh ini kan bukan disusun oleh orang-orang Kristen. Ini disusun oleh orang-orang Yahudi yang diterjemahkan menjadi kitab Septuaginta, Bapak. Ini yang menjadi bahasa Yunani, yang mana di dalam sini ini sudah diresensi, Pak, oleh bapak-bapak gereja. Tadi mungkin saya terlalu cepat ngomongnya. Bapak gereja Origen, bapak gereja Lucian, dan bapak gereja Hezesius. Lucian disebutkan oleh Jerome ketika beliau menyusun Vulgata, Pak. Jadi yang saya maksud dengan perspektif daripada orang Kristen yang ada di dalam sini dengan perspektif orang-orang Yahudi yang disebut dengan orang-orang Yahudi rabbinik yang memiliki otoritas untuk menafsirkan ini berbeda, Pak. Orang Yahudi rabbinik mengatakan bahwa Yesaya 53 yang ada di sini ini bukan untuk Yesus, tetapi untuk siapa? Saya katakan di sini untuk bangsa Israel. Untuk bangsa Israel yang dianggap sebagai bangsa yang banyak dipersekusi di seluruh dunia. Sedangkan Bapak mengambil perspektif bahwa Yesaya 53 itu untuk Yesus karena Bapak sudah melihat dari sini. Nanti kita akan melihat satu-satu. Kita ini kan sampai jam 10 malamnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa melihat satu-satu penerjemahan yang tidak sama, Pak, antara Tanakh ini dengan Septuaginta. Ya. Jadi di sini kita sebelum masuk lebih lanjut, kalau Bapak tadi mengatakan orang Indonesia tidak percaya Quran, Bapak kurang menyebutkan. Bapak harus menyebutkannya orang-orang Indonesia yang Muslim. Kalau saya menyebutkan orang-orang Yahudi, tadi saya sudah memisahkan antara orang-orang Yahudi rabbinik dengan orang-orang Yahudi yang Mesianik. Ada memang orang-orang Yahudi yang percaya Yesus sebagai Mesias.
Tetapi sebagian besar orang Yahudi yang menggunakan kitab mereka tanah, mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Untuk itu mereka juga memahami Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus, tetapi untuk bangsa Israel itu sendiri. Nah, mungkin sebelum saya serahkan waktunya, Bang Umar ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ya baik, terkait dengan narasi dari Pak Esa Solu yang mengatakan bahwa Yesaya 53 itu konteksnya ke Melek Mesias atau Raja Mesias, itu apa ya, akrobat teologi yang dilakukan oleh Pak Esa Solu, karena di situ berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita. Jadi gini, saya akan ajarkan sedikit tentang konsep Mesias di dalam perspektif Judaism. Ide gagasan Mesias itu ada dua. Ada Mesias bin Yosef dan juga ada Mesias bin Daud. Jadi kalau Yesaya 53 yang sebenarnya narasi ini adalah syair, yang dimana itu full itu berbicara tentang konteks seperti yang perlu dibilang secara jamak untuk bangsa Israel. Jadi kalau ini dikategorikan sebagai Melek Mesias, terus yang jadi Mesiasnya siapa? Sementara kalau kita melihat perspektif Judaism, ada dua konsep Mesias. Mesias bin Yosef itu dari suku Efraim, terus Mesias bin Daud itu dari suku Yehuda. Gak didengerin? Gak didengerin? Tadi Pak, lampu merah ini dibaca lagi. Sekali lagi? Hijau. Hijau. Oke. Ya oke, saya lanjut lagi. Jadi kalau ngomongin Mesias bin Yosef, Mesias bin Daud dan ini dikaitkan dengan Yesaya 53, kita tahu Yesus itu dalam perspektif Kristen dia disebut sebagai Raja Mesias dari klaim Yehuda. Sementara di sini berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita. Kalau mengambil referensi dari Raja Mesias, harusnya Yesus itu Mesias bin Yosef dari suku Efraim. Karena kalau dalam perspektif Jew atau Judaism, yang saya bilang tadi ada dua perspektif, Mesias bin Daud, Mesias bin Yosef. Mesias bin Yosef itu identik dengan yang namanya politik. Kalau Mesias bin Daud itu udah nggak ada lagi perang. Dan kita tahu mulai Yesus dia lahir sampai dia naik ke surga, bangsa Israel yang ada hancur, antisemitisme yang paling parah tahun 70 Masehi, baik Suci kedua atau baik Akritos kedua itu hancur. Nah ini kalau saya bilang akrobat teologi yang dilakukan oleh kalangan kekristenan dengan menarasikan bahwa Yesaya 53 ini adalah konsep Melek Mesias atau Raja Mesias itu sangat fatal. Karena di sini berbicara tentang bangsa Israel dalam bentuk jamak. Kalau tunggal Yaakov itu dulu disebut sebagai Israel. Terus untuk yang kedua, untuk Pak Budi Asali. Pak Budi Asali membuat satu narasi bahwa mengambil kutipan. Di situ tertulis Roh Tuhan ada padaku dan aku mengurapi. Di situ Yesus sedang membaca kitab Nabi Yesayahu ketika Yeshua Mesias masuk ke dalam Bait Aknedas. Itu Yesus sedang membaca kitab Nabi Yesaya dan tidak ada satupun di dalam New Testament Yesus itu diurapi, nggak ada. Sebelum itu, kalau dikatakan bahwa para orang Yahudi percaya Israel, boleh tahu orang Yahudi siapa yang mengatakan bahwa itu menunjukkan Israel? Di sini Torah, Nevin, Ketuvim ada satu otoritas yang dikenal sebagai Rasi. Rasi itu akronim dari Rabbi Shlomo Yisaki. Rasi itu abadnya berapa? Oke, Rasi itu salah satu otoritas
Rabbinical Judaism. Jadi kalau berbicara tentang otoritas Rabbinical Judaism, saya ambil perspektif dari PKA Fort 11. Mesti di Torah di sini Unsara Yosua di sini. Jadi ketika Musa menerima Torah dari sini diberikan kepada Yosua bin Nun diberikan kepada orang bijak diberikan kepada para nabi diberikan kepada Knesset, Kedola atau Majelis Besar. Jadi Rabbi Shlomo Yitzhak itu mengambil perspektif dari Moshe Rabbeinu. Makanya di dalam Judaism pengajaran ada dua, ada lisan, ada tertulis. Kalau masalah abad keberapa itu kan pengajaran turun-temurun Pak Isa. Jadi ketika Anda ngomongin Yesaya 53 itu untuk Raja Mesias, Anda harus introspeksi diri. Yesus itu dari suku Yehuda. Apakah Yesus menggenapi sebagai seorang Raja Mesias? Tidak ada satupun yang digenapi Yesus sebagai seorang Raja Mesias. Anda bisa cek. Dan Anda kalau mengambil referensi Yesaya 53 itu bentuk jamak hamba Tuhan. Kalau Yesus itu hamba Tuhan, bagaimana Anda mengimani Yesus sebagai pribadi kedua dari Trinitas? Tres personae una substantia discreti non separati. Itu sangat paradoks. Thank you. Anda ngomong terlalu banyak di luar yang saya tanyakan. Saya tanyakan abad berapa, lalu Anda jawab bahwa itu ajaran turun-temurun. Kalau ajaran turun-temurun itu berarti bahwa sebelum masih bisa dilacak ke belakang bahwa mereka punya pandangan yang sama dengan ras. Dan apakah semua rabi-rabi itu nggak punya pandangan yang sama dengan ras? Kalau bisa tolong buktikan. Silakan. Ya contohnya sepanjang Torah, Nevi, Ketubim, bahkan sampai Ezra Nehemia tidak menempatkan nama Yeshua Mashiach. Sekarang Anda membuat satu perspektif kepada saya. Saya balik, tunjukkan sama saya secara letterbox di dalam Yesaya 53 itu untuk Yeshua Mashiach. Beban pembuktian ada pada Anda ya. Anda yang mengatakan turun-temurun. Tidak bisa beban pembuktian diberikan kepada kami. Pak, Bapak kan juga klaim bahwa Yesaya 53 itu untuk Yesus kan Pak? Berarti Bapak juga harus membuktikan bahwa itu untuk Yesus juga kan? Nanti kita akan membuktikan bahwa Yesaya 53 itu untuk bangsa Israel. Bapak buktikan bahwa Yesaya 53 itu untuk Yesus. Bapak di abad ke-12, 1105. Pertanyaan Bapak tadi, kalau sebelum rasi, apakah pandangannya sama? Dari awal tadi kita sudah bicara kan, Bapak juga bilang tadi ada Yahudi juga yang ikut menulis Perjanjian Baru, yang mereka juga percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Tetapi sesuai dengan kitab ini yang istilahnya tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, karena memang apa? Karena memang ajaran Yahudi yang menulis Perjanjian Baru itu sudah dipengaruhi oleh paganisme Romawi dan juga Helenisme Yunani kuno. Itu yang menyebabkan beda. Ya, ini pernyataan dari saya, bukan pertanyaan. Ini pernyataan. Nanti ada saya bisa buktikan. Jadi, ketika Bapak bilang bahwa Yesaya 53 untuk Yesus, itu benar apa yang dikatakan Umar tadi, bahwa itu adalah sebuah akrobat teologi, pemaksaan teologi, bahwa Yesaya 53 untuk Yesus, karena ada beberapa kalimat-kalimat yang memang dikutip oleh penulis PB. Bukan berarti itu sudah pasti benar kalau ditulis PB, karena orang menulis PB itu banyak sekali mengutip dari PL. Tadi saya juga mengatakan bahwa PL ketika menjadi PL itu kan sudah diresensi Pak oleh bapak-bapak gereja, Origen, Lucian, dan Hezesius, baru menjadi Vulgata oleh Jerome. Nah, ketika sudah menjadi Vulgata, menjadi PL Bapak, baru ditafsirkan atau diklaim bahwa Yesaya 53 untuk Yesus. Tetapi saya mungkin tidak akan banyak berbicara tentang sejarah. Bapak nanti juga boleh buktikan. Kita akan lanjut aja ke poin yang saya tadi belum selesai. Ya, ini supaya ini juga buat para pemirsa. Di dalam Yesaya 53 kalau tampilkan, di dalam Yesaya 53 banyak disebutkan kata hamba. Ya. Ya, di sini yang disebut dengan hamba itu adalah
bangsa Israel itu sering disebut dengan hamba atau juga Yakub. Kita mundur ke belakang, Yesaya 41 ayat 8. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub. Yesaya 41. Tetapi sekarang dengarlah, hai Yakub, hambaku, dan hai Israel. Yesaya 44:21. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sepasal engkaulah hambaku, hai Israel. Yesaya 45:4. Hambaku Yakub dan Israel. Yesaya 49:3. Engkau adalah hambaku Israel. Kenapa tiba-tiba Kristen menganggap Yesaya 53 yang hamba yang menderita ini sebagai Yesus? Nah, ini yang perlu Bapak jelaskan. Kalau Bapak di sini mau bilang atau Bapak berasumsi bahwa semua orang sudah tahu bahwa Kristen mengklaim bahwa itu untuk Yesus, di sini saya sedang membuka bahwa Yesaya 53 ini bukan untuk Yesus. Yang saya buka dari Yesaya 41 ayat 8 sampai Yesaya 49 ayat 3, ini baru pembukaan saja. Ya, nanti bukti-bukti yang otentik yang berasal dari Yahudi akan saya tunjukkan. Sekarang waktunya akan saya serahkan kepada Bapak, buktikan kepada saya bahwa kata-kata yang mirip di Yesaya 53 dengan kalimat-kalimat yang dikutip oleh penulis-penulis PP itu memang ada hubungan langsung. Silakan Pak. Pertama saya akan jawab tentang kata hambaku yang digunakan oleh Pak Pendeta untuk berargumentasi ya. Kalau dalam kitab Yesaya itu ditunjukkan punya saya. Jadi bisa dilihat di situ Yesaya 20 ayat 3 itu hambaku Yesaya. Ya. Yesaya 22 ayat 20 hambaku Yakin Delkia. Lalu Yesaya 37 ayat 35 Daud hambaku. Yesaya 41 ayat 8 hai Israel hambaku, hai Yakub. Dan ini memungkinkan tipologi. Kalau yang ayat ini, lalu ayat 41 ayat 9 engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan dia menolong engkau. Ini gabungannya dengan ayat 8, berarti ini memungkinkan tipologi untuk itu. Lalu Yesaya 42 ayat 1 hambaku yang pegang penampilanku, aku telah menolong rohku. Saya kira ini untuk itu juga. Lalu siapa yang buta dengan hambaku dan kulit seperti yang kusuruh, dan siapa yang buta seperti suruhanku dan sebagainya. Lalu Yesaya 43 ayat 10 inilah kamulah saksi-saksiku firman Tuhan dan hamba-hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya padaku. Ayat 44 ayat 1 hai Yakub hambaku, hai saya yang telah kupilih. 44 ayat 2 hambaku Yakub. Jadi kalau saya bacakan semua sudah kelihatan bahwa kata hambaku diterapkan terhadap banyak sekali orang. Dan kalau diterapkan hanya pada bangsa Israel itu sudah tidak masuk akal. Berarti ambil hanya contoh ayat-ayat tertentu tapi tidak diterapkan ayat yang lain. Lalu saya akan memberikan dasar Alkitab kami karena dekat ini diskusi berdasarkan Alkitab ya. Jadi Matius 8 ayat yang 17 itu mengutip dari Yesaya 53 ayat yang keempat. Ini saya bacakan ayat disebutkan saja. Hal ini terjadi supaya genap firman disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Dari Yesaya 53 ayat 4. Lalu ayat 22 ayat 37 dia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak itu diambil dari Yesaya 53:12. Lalu yang 12 ayat 37-38 yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan siapa yang percaya dalam pemberitaan kami dan pada siapa tangan kuasa Tuhan dinyatakan. Itu jelas juga dari Nabi Yesaya ya, dan jelas dari ayat yang pertama saya kira ya. Lalu Kisah Rasul 8 ini Filipus menginjili sida-sida itu dan menggunakan Kisah Rasul 8 ayat 27 dengan 35. Saya hanya tunjukkan itu kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya. Lalu nas yang dibacanya 32 ya. Berbunyi sebagai seperti berikut. Seperti seekor domba yang dibawa ke pembantaian dan seperti anak domba itu di depan semua orang yang mengutip bulunya. Demikian ia tidak membuka mulutnya. Dalam keinginannya berlangsunglah hukumannya. Yang kaya akan menceritakan asal usulnya sebab nyawanya diambil dari bumi. Jadi ini dikutip dari Yesaya 53 ayat 8. Lalu poin kelima nomor 10 ayat 16. Tapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesus sendiri berkata,
Tuhan siapa yang percaya pada pemberitaan kami? Ini Yesaya 31. Lalu 1 Petrus 22 dan 25. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Itu dari kami dari pasal 39b. Ketika ia mencaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia meminta, ia tidak mengancam, tapi menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Sebab kita yang telah mati dan dosa itu paling benar. Oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Ini dari Yesaya 3 ayat 5b. Sebab kamu tetap seperti domba. Stop. Tahan dulu. Satu. Oke. Lanjut. Jadi ayat 25 ya. Sebab dahulu kamu susah di domba itu dari pasal 53 6a. Jadi jelas pengutipan dari Yesaya 3 dalam perjanjian baru itu banyak sekali dan semua mengarah kepada Yesus. Tidak ada satu yang tidak. Oke, jadi Budi telah menunjukkan ayat bahwa dalam konteks kitab Yesaya, tadi kan Pak Budi menunjukkan ayat-ayat hamba itu adalah Israel, sehingga lalu menyimpulkan hamba Yesaya itu adalah Israel. Pak Budi telah menunjukkan bahwa karena tidak semuanya menjadi hamba, pertama itu kolektif dan kedua individual. Dasarnya Pak Doni sampai memilih yang kolektif untuk di pasal 53. Dasarnya apa? Kedua, tentang Pak Umar. Pak Umar tadi Pak itu ngomong banyak seperti mengajar saya mau bertanya, jadi Pak Umar, apakah Islam percaya Taurat itu? Ya. Lalu berikut, tadi ayat saya coba siapa yang ngomong bahwa yang percaya bahwa itu bukan Israel dan daripada Mesias itu adalah akrobat. Ya. Saya belum mendapatkan jawaban tadi. Apakah kalau itu tradisi turun-temurun yang diungkapkan oleh Rasul, apakah ada rabi-rabi sebelum Rasul yang memang punya pandangan yang sama bahwa itu adalah Israel? Dan apakah semua rabi sebelum Rasul, semua seragam yang Rasul seperti Pak bilang turun-temurun? Nah, saya minta data untuk tentang. Saya ingin tambahkan, jadi kalau dikatakan dia itu ditolak orang ya, atau dihindari orang, itu terjemahnya sebenarnya rejected, jadi ditolak ya, atau ada yang mengatakan ditinggalkan ya, jadi King James dan RSV, NIV rejected, tapi NTSB forsaken atau ditinggalkan. Jadi ini menunjukkan bahwa itu ditolak oleh manusia, dan ini ada dasarnya ya, bukan asumsi. Di Rasa 11, dia datang dalam milik kepunyaannya, tapi orang-orang punyanya itu tidak menerimanya. Tentu saja yang dimaksudkan ini adalah bangsa Israel ya. Lalu yang 3:19, dan inilah hukuman itu. Terang, ini terang daripada Yesus, terus datang dalam dunia. Tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi bukan asumsi, kamu punya rumus. Nah, kalau nggak asumsi berarti tadi yang Lukas bagaimana Pak? Yang mengumumini Yesus Pak? Saya sudah jawab itu tadi. Kan itu berkontradiksi Pak. Yang satu bilang mengumumi, yang satu bilang menghina, menghindari gitu Pak. Saya kira sudah saya jawab tadi ya. Jadi mereka cuma kelihatannya saja percaya, kelihatannya saja mengikut, tapi mereka meninggalkan dia. Karena ayatnya sudah saya bacakan konteksnya tadi ya. Nah, itu yang saya katakan asumsi Pak. Kenapa saya katakan asumsi? Karena Bapak menganggap semua orang yang mengurungi dan memuji Yesus, Bapak anggap sebagai orang yang munafik sebenarnya tidak memuji Yesus. Itu yang saya anggap asumsi Pak. Karena ada orang yang selalu pakai memuji atau mengharapkan bantuan, mengharapkan mujizat dari Yesus. Nah itu yang saya katakan asumsi.
Bapak menganggap semua orang yang mengumumi Yesus, memuji Yesus, Bapak anggap tidak semuanya karena ketinggalan sedikit. Itu Pak maksud saya. Pak Doni jangan sering ya. Saya tadi sudah mengatakan bahwa tidak semua dari semua orang itu, ya. Tapi pasti ada sedikit yang percaya, itu pasti ada. Tetapi mayoritas mereka tidak seperti itu. Jadi saya tidak mengatakan semua orang menolak Yesus. Ada yang menerima Yesus, tapi tidak banyak. Jadi secara umum maka dikatakan Yesus tolak. Ya, pertanyaan saya, Bang Dino. Ya oke, ini ngajari Pak Esta Solo lagi. Saya pakai etimologi. Rabi itu kan rabai bahasa Inggris, bahasa Ibrani araf. Jadi kalau berbicara tentang araf itu berbicara tentang the great one, the great man. Jadi kalau ngomongin otoritas Rabbinical Judaism berbicara tentang Moshe Rabbeinu, berbicara tentang Yosua, berbicara tentang Mordechai, Tofik, Hamelek, Shlomo, Hamelek, Ezra, Nehemia. Di seluruh Torah, Nabi, Ketubik tidak pernah ada yang namanya Yeshua HaMashiach, nggak ada. Itu realita yang harus diterima oleh kalangan Kristen. Sementara ajaran kekristenan itu sudah menjadi produk gagal di tanah Israel. Itu realita. Semua rabi, Anda mungkin bisa bertanya, ada satu kolom X berapa ya? Anda bisa tanya, tidak ada satupun kalangan Rabbinical Judaism mengimani Yesus. Itu realita, fakta yang harus bisa diterima. Jangan nabi saya aja baginda Rasulullah nggak diterima gitu. Jadi kita harus fair, objektif. Ya, tadi saya tanya, kalau begitu Anda sebagai orang Islam percaya kalau Yahudi? Ya, kedua, Anda belum jawab saya butuh data bahwa semua sebelum rasi turun temurun itu ada data bahwa hamba Tuhan yang mereka itu Israel seperti pada rasi. Anda hanya menyebutkan nama kitab ini. Anda omong banyak tapi nggak jawab pertanyaan saya. Yang saya minta itu jawaban, bukan orasi. Ya saya jawab, saya ngomong hamba Tuhan itu Israel. Kita bukan ngomong Yesaya. Anda bilang rasi itu turun temurun. Yang saya butuh itu selain rasi itu. Yang bilang turun temurun itu ada mana buktinya? Ya, Bapak perhatikan, Rabi, Anda itu belajar, Rabai, Raf, itu otoritas. Makanya saya bilang, guru. Saya ngomong dari Pirkei Avot satu-satu. Anda sekolah tinggi teologi nggak pernah diajarkan Pirkei Avot. Itu super primer Judaism. Mohon maaf, saya udah pernah menjadi Judaism. Saya diajar oleh Rabbi Simon Peres, Rabbi Mos, terus Rabbi Cohen di bawah pengawasan Rabbi Tofia Singa. Jadi kalau Anda ngomong ke saya, tunjukkan Rabbi mana, saya ketawa. Gitu. Makanya Bapak pelajari Araf, Rabai itu otoritas. Makanya Moshe Rabbeinu, Yosua, Mordechai, pasti Bapak tahu Mordechai, Ezra, Nehemia, bahkan Yesaya, the great man, the great one. Jadi Anda tidak bisa memaksakan kehendak Anda yang memiliki iman Kristus. Kenapa? Karena iman nggak bisa diperdebatkan gitu. Realita faktanya, Torah, Nabi, Ketubik tidak pernah mengimani Yesus Kristus. Itu aja. Jadi Anda jangan mencoba untuk playing victim gitu, kepada cerdas, ilmiah dan akademis. Tadi juga Pak Doni bahwa orang-orang Yahudi punya otoritas untuk menafsirkan, dan saya sama sekali tidak menerima. Apa dasarnya orang-orang Yahudi itu punya otoritas untuk menafsirkan tanah? Tidak peduli tanah itu aslinya diberikan kepada mereka. Saya berikan contoh sekarang ya. Paulus itu menulis surat kepada jemaat di Roma. Itu orisinilnya tujuannya kepada jemaat atau gereja di Roma. Apakah orang-orang gereja di Roma itu punya otoritas tertinggi untuk menafsirkan surat Roma? Itu omong kosong sama sekali.
Jadi tidak peduli perjanjian lama itu memang pada awalnya ditujukan kepada bangsa Israel, tidak berarti bahwa rabi-rabi mereka tertinggi, rabi-rabi mereka tidak percaya Yesus. Sudah pasti mereka tidak menafsirkan Yesaya 53 menjadi Yesus, karena mereka tidak percaya pada Yesus. Tapi orang-orang yang percaya, mereka pasti menunjukkan kepada Yesus. Mereka memang tidak percaya Yesus, tapi apakah mereka memang mengatakan bahwa Yesaya 53 itu bukan untuk Mesias, tapi Israel? Nah itu yang saya minta Anda kasih tunjuk. Mau ngomong bagaimana semua dengan Anda tidak jawab pertanyaan saya. Ya, nah, gini lah, apa Anda punya dokumen-dokumen yang begitu tua? Dari generasi yang 11 sebelum abad 11 yang mempunyai pandangan yang sama dengan yang abad 11. Kalau Anda punya, coba tunjukkan. Saya ingin mengatakan ya, kalau tadi dia tafsirkan bahwa Habakuk itu bangsa Israel, saya ingin tahu bagaimana ditafsirkan dengan konteksnya. Karena kita tidak bisa menafsirkan ayat 3 lepas dari konteksnya. Karena ayat 4, 5, dan 6 mengatakan, tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang tanggungnya dan kesengsaraan kita yang pikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulas, dipukul dan dipendaftar. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan jangan mendatangkan keselamatan bagi kita, ditimpakan kemarin dan oleh biru-birunya kita menjadi sembuh. Kita sekarang sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tapi Tuhan telah melimpahkan kepada kejahatan kita sekalian. Tolong dijelaskan bagaimana bangsa Israel bisa cocok dengan kata-kata ini. Tapi kalau Yesus untuk kata-kata ini memang cocok. Penyakit itu penyakit rohani dan ini adalah dosa. Dan dia memikul hukuman dosa kita dalam kayu salib. Dan itu menyebabkan dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Jadi ini cocok sekali untuk Yesus, tapi tidak cocok sama sekali untuk bangsa Israel. Di mana mereka dipertikam oleh pemberontakan kita, seperti domba lalu mengambil janji Tuhan menimpakan kepada mereka. Di mana ada? Ini mereka tidak cocok dengan konteks. Baik, ini topiknya sudah mulai melebar ya. Jadi, tapi kan? Ini nggak apa-apa, tenang aja Pak. Baik, saya akan coba tanggapi itu. Tadi Umar mencoba menjelaskan kepada Pak Ibrahim tentang otoritasan daripada Rabi. Saya juga tadi ingin menanggapi pertanyaan dari Pak Budi. Dari mana orang Yahudi kok punya otoritas untuk menafsirkan tanah, gitu ya? Sekarang kalau yang berhak menafsirkan perjanjian baru itu siapa Pak? Silakan Pak. Protestan ini punya kebebasan penafsiran, Pak. Jadi beda misalnya dengan Katolik yang didrop dari atas organisasi Yehova, yang didrop dari atas, kami tidak seperti itu. Dan semua orang punya kebebasan penafsiran. Selama kami punya ilmu penafsiran yang benar dan tafsir yang benar, kami punya kebebasan penafsiran. Kalau gitu Protestan, Katolik, Ortodoks, Ethiopia itu nafsir beda-beda gimana Pak? Dan ada masalah beda-beda, terserah mau percaya mana. Kami tentu saja percaya kami yang benar. Dan kan ada kaitan nomor 2. Nah, kalau Bapak bilang yang berhak menafsirkan perjanjian baru adalah Kristen, walaupun Bapak bilang masing-masing sektor bisa menafsirkan secara berbeda-beda. Contoh seperti Bapak yang mengatakan ketika kita debatkan di Jogja itu Pak, yang menulis kitab tanah adalah Musa, gitu kan? Bapak menggunakan Ibrani pasal 11 ayat 26. Ternyata yang dari NG menafsirkan itu bukan Musa, Pak, tapi itu bukan maksudnya bukan Musa sebagai Kristusnya itu diartikan sebagai bangsa Israel. Ya, waktu itu saya cuma menunjukkan aja. Jadi memang yang berhak menafsirkan PP adalah orang-orang Kristen, terserah orang tertentu mau baca berapa denominasi. Tetapi yang berhak menafsirkan, contoh misalnya, yang berhak menafsirkan Quran siapa? Ya Islam juga. Yang berhak menafsirkan tanah siapa? Ya orang-orang Yahudi Pak yang menyusun ini gitu loh Pak, maksud saya. Yang menjadi permasalahan kita nanti akan mengerucut siapa orang-orang Kristen yang menyusun ini. Dan gitu lagi, kembali lagi gitu Pak. Jadi kita harus kembali siapa yang menyusun ini, siapa yang berhak menafsirkan ini. Kalau yang menyusun ini bukan orang Kristen, kenapa orang Kristen klaim bahwa di sini ada Yesus? Itu yang menjadi permasalahan. Nah, Kristen menggunakan jembatan Pak untuk menafsirkan ini. Jembatannya apa? Ini jembatannya Kristen untuk menafsirkan ini.
set tua bintang. Nah, itu kan karena yang meresensi ini juga orang-orang Kristen yang tadi saya sebut, Origen, Lucius, Jerome, bahkan Irenaeus juga ikutan. Hah? Nah ini yang sebetulnya Septuaginta Pak, yang dalamnya bahasa Yunani. Ini yang diterjemahkan dari sini, tetapi ini terjemahannya sudah tidak sesuai dengan ini. Nah, sekarang kalau kita mencoba, kita kembali ke permasalahan awalnya nih. Siapa yang berhak menafsirkan tanah, siapa yang berhak menafsirkan bebek, siapa yang berhak menafsirkan Quran. Ketika kita kembali ke sini, kan kita harus menerima bahwa yang orang rabi-rabi ini yang mengatakan bahwa Yesaya 53 itu untuk bangsa Israel, gitu. Kalau tadi Pak Ekstra meminta data, rabi-rabi siapa sebelum Rasul yang menafsirkan bahwa Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus gitu? Bapak pernah dengar Rabi Maimonides? Baik, sebentar. Ya. Karena semakin ramai, semakin asik, semakin banyak yang menyimak dari ngantuk, alangkah baiknya kita untuk break sejenak, ya. Dikarenakan sekarang waktunya untuk coffee break. Dan bagi untuk teman-teman juga yang mungkin ada di sini yang mau sholat bareng, silakan untuk sholat di mana? Di musola, tapi musola batasnya kecil. Jadi teman-teman yang punya kupon, ini sudah tahu, ya, yang punya kupon nanti bisa ditukarkan kepada Ibu Yana ataupun Ibu Yuli yang berada di sebelah kanan bapak-bapak dan ibu-ibu semua, ya. Jadi silakan bagi yang mau nanti yang punya kupon ini silakan ditukarkan. Untuk itu kita akan break sejenak, sholat, istirahat dan mungkin makan sore atau snack dan kopi. Itu jam berapa? Mudah-mudahan waktunya tepat. Kita akan masuk lagi jam 18.00. 18.00. Ini baru setengah. Ini kan baru setengah. Jadi kita masuk lagi jam 6. Jadi kita akan kembali berdiskusi di jam 18.00 karena mengingat banyak yang mungkin sholat dan juga ada yang mungkin belum makan, ada yang ngantuk. Silakan untuk booth yang sudah disediakan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sholat dulu ya.